Halo semuanya, kita akan mencoba untuk menganalisa Bitcoin dan melihat apa yang kira-kira akan terjadi di minggu ini ya, dan bisa jadi sampai 2-3 minggu ke depan. Dari analisa yang telah saya bikin sebelum-sebelumnya, kita bisa tahu bahwasannya eee, Bitcoin sebenarnya sedang berada di range antara zona garis kuning yang bawah ini, antara 16.000 dan bisa sampai ke bawahnya sampai 13.700-an, dan di zona atasnya di 31.700-an sampai 35.000. Ya pada dasarnya gampangnya antara 16 sampai 30.000 Bitcoin sedang berada di range itu kalau kita lihat di time frame 1 minggu. Nah, minggu lalu Bitcoin baru aja breakout kenceng banget nih dari resisten harian sekitar 25 ribuan, dan juga breakout dari moving average 50-nya. Nah, sekarang kita coba mau lihat Bitcoin ini kalau udah kayak gini mau kemana gitu. Nah, kalau kita lihat dari sekarang, sebenarnya kita sudah dekat di area resisten di sekitaran 30 ribuan tadi ya. Tapi kalau kita lihat sedikit, kita bisa lihat akan ada banyak perlawanan juga dari zona sini ya, di sekitar ini, antara 28 sampai 30 ribuan juga akan ada sedikit perlawanan, karena di sini ada banyak wick di sini ya. Berarti kita lihat bahwasannya pada pada masa lalu di sini banyak order yang ter apa namanya, order beli yang terpenuhi, dan itu menjadi support juga ya. Nah, di sekarang karena supportnya udah jebol, sekarang menjadi resisten. Jadi kita bisa tandain juga sebenarnya area sini hati-hati dulu, walaupun belum belum tidak sekuat atau tidak se-obvious, tidak sekelihatan zona 30 ribuan yang tadi saya bilang. Nah, saya mau lihat dulu dari sini, profil volumenya seperti apa sih? Kita lihat dulu aja dari sejak Bitcoin turun di bulan Maret 2022 ya, dari 48.000 sampai bawah nih, sampai sini aja. Nah, profil volumenya seperti apa sih? Nah, pada dasarnya di sini ya bisa dibilang hampir nggak ada volume ya. Jadi, untuk naik cukup kenceng sih bisa dibilang ya. Akan relatif, saya prediksi akan relatif lebih mulus gitu untuk, apa namanya, untuk BTC melakukan kenaikan sampai, resisten areanya gitu. Kalau kita lihat sampai sini aja ditariknya, ya kurang lebih sama juga. Memang, banyak pembelian dilakukan di sini dan sekarang ini zona yang relatively, no man's land ya. Maksudnya antara antara support di bawah sama resisten di atas ini nggak ada volume yang begitu berarti, sehingga, arahnya mau kemana akan cenderung mulus, kecuali memang ada sesuatu ya. Kita coba ke 1 hari sekarang untuk zoom out, zoom in sorry. Di sini kita udah lihat bahwa Bitcoin udah turun, sorry, udah breakout dari tren turunnya, dan sekarang membuat tren naik ya. Kalau kita lihat, kita bisa bisa tarik garis tren ke sini seperti ini. Ya pada dasarnya selama garis ini belum putus, kita masih relatif bullish gitu. Nah, prediksi saya seperti apa berikutnya, kita bisa lihat dulu di sini, ini baru ada 2 candle merah yang itu pun lemah ya, cuman ya gitu aja. Berarti kita bisa lihat bahwa bull itu masih sangat dalam kontrol gitu. Dan kalau kita pakai indikator belum ada tanda-tanda mau bearish atau segala macam ya. Kita menggunakan RSI, nggak ada bearish divergence, belum ada apa-apa, sehingga kita bisa sedikit yakin bahwa mungkin nanti Bitcoin akan menuju ke 30 ribuan. Nah, pertanyaannya adalah habis 30 ribu mau kemana nih? Kalau kita lihat ya di sini, ini ada area di mana harga choppy atau berkonsolidasi ya, atau ya gonjang-ganjing lah. Saya coba ubah dulu warnanya, terus saya giniin ya biar gampang ya. Nah, ini di sini saya bisa ekspektasikan begitu Bitcoin masuk ke zona sini, kita bisa ekspektasikan bahwasannya nanti pergerakannya akan naik, mungkin masih naik, tapi mungkin nggak akan mulus kayak ini ya, langsung gede, tapi mungkin sedikit choppy-choppy seperti itu. Dan nanti akhirnya ke sini. Dan di sinilah kita baru melihat, akankah Bitcoin bullish dan break dan naik kenceng, atau akan balik lagi turun gitu. Kalau balik lagi turun ya kita masih ada yang menahan, yaitu zona si support 25 ribuan dan garis trendline ini. Kalau itu nggak bisa menahan ya baru kita ke bawah. Cuman pada dasarnya Bitcoin memang masih saya ekspektasikan untuk naik, minimal begitu masuk zona kotak ini, kita bisa ekspektasikan dia akan mulai apa namanya, sedikit choppy ya kayak gitu ya. Nah, mungkin kita bisa lihat juga di time frame 4 jam untuk melihat kira-kira kayak gimana pergerakannya. Kita bisa coba lihat pakai RSI.
di sini mulai ada bearish divergence karena RSI-nya turun, sementara harganya naik. Cuman ya sedikit sedikit apa namanya sedikit info aja bahwasannya bearish divergence itu hanya indikasi aja. Kalau kita mengharapkan reversal pada saat bearish divergence, yang ada malah nungguin kelamaan atau ya jadi ngejar-ngejar counter trading. Kita tunggu sampai minimal kita bisa lihat ini nih. Ini ada trend line atau seperti apa. Nah, kayak gini. Jadi kalau misalkan ini udah break, ya kita bisa ekspektasikan koreksi. Koreksinya kemana? Mungkin ke 25.000 atau ke trend line yang tadi saya gambar di time frame 1 hari. Tapi selama trend line ini belum ketembus, ya nggak bisa ekspektasikan apa-apa. Mungkin ya akan naik pelan-pelan, 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 pelan-pelan kayak gitu. Seperti itu. Itu jadi outlook-nya untuk Bitcoin di mungkin 1 minggu ke depan ini ya, dan mungkin kalau bisa 2 minggu ke depan juga mungkin ya. Ya, oke. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.